keberagaman bangsa ini dapat menciptakan mahakarya anak bangsa. Musik, batik, masakan, sampai kerajinan tangan bangsa ini bukan hanya dikenal di dalam negeri, akan tetapi menjadi buruan wisatawan asing untuk menikmati hasil karya Nusantara. Pemerintah harus sadar akan kekayaan yang dimiliki bangsa ini. Sayang anak, Ndoro. Ini Ndoro, saya punya dagangan. Kalau Ndoro sayang anak, ini hasil industri kreatif saya ini bisa buat oleh-oleh menghibur anak. Ini mumpung lagi promo, beli satu harga normal, beli dua, item kedua mendapat diskon 15% berbanding lurus dengan harga normal. Beli tiga, yang dua tadi sudah diskon, yang ketiga mendapat diskon kuadrat, keempat perkelipatannya. Beli empat, beli empat bonusnya nggak tanggung-tanggung. Kamu udah sakit ya? Paku gitu kan udah sakit itu. Kreatif, ini paku semua yuk. Kalau sepatu biasa itu kan, ini kreatif, memanfaatkan barang-barang bekas. Ini tahu bekas apa? Ini baut bekas ini loh, jembatan Suramadu saat. Urusan ini, coba lihat. Oh, barang-barang gak jelas gini dibilangnya industri kreatif. Ini bukan karya kreatif, Cak. Loh kok iso? Tapi karya kreatif. Jangan dilihat yang membuat, dilihat hasil karyanya. Kamu nih, orang ketinggalan zaman. Ini sentul ini produk zaman megalitikum nih. Kamu nggak kenal industri kreatif. Lihat nih, ini apa? Itu kalung. Jangan dikira kalung. Apa itu? Loh, ini dulunya batu dari gunung berapi yang meletus 300 tahun yang lalu. Jadi tidak semata-mata kalungnya dalam gunung. Setelah keluar jadi kalung. Kalau orang nggak kreatif gimana bisa membuat? Kalau itu apa? Ini kamu kira apa ini? Mobil-mobilan. Loh, ini awalnya mobil beneran terus dibonsai. Ini juga. Kamu tahu ini yang di dalam map apa? Apa? Ah, kalau ini tolong diisi minta sumbangan. Jangan bikin malu depan Pak Wamen dong. Oh, Pak Wamen mau nyumbang? Ini ada orang-orang seperti yang kreatif seperti ini nih, mau diisi. Tapi kan ada hasilnya, Pak. Kreatif itu memang benar dong. Ya kan? Dari zaman dulu ya kan, kita itu sudah dikenal karya-karya kreatif, karya-karya diluhung. Kita ini memiliki banyak potensi kreatif. Itu loh yang penting ya. Tapi ini malu saya ngomongnya nih. Kenapa? Kayak nggak lurus ya. Kayaknya pemerintah cuek-cuek gitu ya. Padahal ini wakil menteri lah. Iya, makanya perhatian pemerintah itu bagaimana sih Pak ya? Jalannya tuh gimana coba? Yang pertama di tataran konsep kita sudah banyak itu, dan sudah ada blueprint yang dibuat 2-3 tahun lalu dari zamannya Bu Mari di perdagangan. Setelah itu kita sekarang mulai dengan sentra-sentra kreatif. Apa itu? Sentra-sentra kreatif itu di mana para pemuda, para orang-orang kreatif, mereka berkumpul dan membuat satu kreativitas dan kita dukung, dan kita bekerjasama dengan BUMN, swasta dan seterusnya. Ini yang memudahkan mereka bisa lebih kreatif dan langsung konkret, dan nanti divalidasi kita bantu untuk termasuk pameran dan pemasarannya. Jadi nggak usah ngecer gini dong? Nggak usah ngecer seperti ini. Kalau yang ini memang sangat kreatif ini. Oh iya. Kreatif loh, ini asalnya jemuran tetangga. Bukan, yang asli jadi palsu. Nah, kreativitas kita sangat banyak, terutama di sentra budaya dan juga termasuk sentra-sentra wisata alam. Itu juga banyak yang kita tumbuhkan. Dengan demikian makin banyak lagi orang-orang kreatif yang tumbuh dan berkembang. Nah, yang paling gampang maunya Pekalongan sekarang menjadi sentra batik. Batiknya sudah tidak hanya sekedar desain seperti zaman dulu, sudah sama dengan desain-desain yang modern. Dan juga tidak hanya batik. Di Sumatera umpamanya itu juga ada sentra-sentra yang tenun, ada juga di Batak yang ulos sekarang sudah mulai
tidak dipakai hanya ulos saja, tapi juga dipakai baju dan seterusnya. Belum lagi yang disebut juga tidak hanya pakaian ya, tapi kita juga lihat jenis-jenis kerajinan lainnya. Ini juga kita termasuk kerajinan kesenian. Itu juga kita timbulkan di sana. Ya kayak bajunya Cak Lontong ini kan aslinya spray. Kreatif jadi baju. Ini ngawal, ini ngaco, ini fitnah ini Pak. Ini siapa bilang spray? Memang apa? Gorden. Jadi gini loh, Doro. Ya gimana? Menurut setiap kita itu bicara karya kreatif, karya seni, kita itu lalu jadi bangga dengan warisan nenek moyang kita. Kenapa? Loh, Borobudur itu kan warisan nenek moyang kita. Nenek-nenek bisa bikin Borobudur? Iya, mbahmu itu. Gamelan dan wayang itu juga warisan nenek moyang kita. Jangan-jangan Cak Lontong ini juga warisan nenek moyang kita yang tidak terurus ini. Tampaknya gitu ya. Kamu jangan melihat hanya dari casingnya, tapi saya sebenarnya malah curiga. Katanya nenek moyang kita itu kan dulu orang pelaut. Ini mencurigakan, ini profesi sebenarnya apa? Lalu kok bisa bikin Borobudur, candi, bikin gamelan, bikin macam-macam. Pelaut kok masa sempet, ya kan? Ini nenek moyang jangan-jangan multi talenta ini. Oh iya. Apa zaman dulu udah ada audisi bakat gitu ya? Nah, sekarang gini ya, ini kan pendapat wamen ya kan? Ya. Pendapat pembantu Jongos juga boleh kan Pak? Boleh. Pendapat Jongos ini Apa? Tentang industri. Pengertian kalian tentang industri. Gampang Doro. Wah, sombong banget sih. Soalnya menurut agar industri kreatif kita ini maju, kita itu harus punya paradigma yang jelas. Harus punya cara berpikir, cara pandang, cara menyelesaikan masalah yang berbeda. Jadi Doro, kalau di dalam politik itu ada istilah terstruktur, masif, dan terencana. Maka di dalam industri kreatif harus juga ada istilah terstruktur, masif, dan terjual. Oh, mesti terjual. Itu beda lagi kalau dalam hal korupsi. Oh, korupsi gimana? Terstruktur, masif, dan terpidana. Yang repot itu kayak kita ini, pelawak komedian ini. Loh, kenapa pelawak ya? Mikir sendiri, ngelawak sendiri, ditonton sendiri, tertawa sendiri, masuk rumah sakit jiwa sendiri. Iya.